بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى أيضا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita dengan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan sebuah syiar yang besar di dalam agama kita, yaitu salat berjamaah. Kemudian sambil menunggu waktu salat yang berikutnya, kita berkenan untuk mengikuti bersama-sama membahas, mengkaji sebuah judul yang kali ini kita angkat, mengenal Islam lebih dalam. Mengenal Islam lebih dalam. Pengajian atau pembahasan kita adalah dalam bidang akidah. Pada pertemuan-pertemuan yang lewat, kita telah membahas segala hal yang berkaitan dengan landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membahas hak Allah yang harus kita tunaikan sebagai hamba, yaitu ibadah. Hanya Allah saja yang kita ibadahi. Kemudian kita merinci, bahkan setiap pertemuan satu jenis ibadah kita bahas satu persatu. Yang harapannya adalah kita semakin semangat dan semakin mengetahui betapa ibadah apapun yang kita lakukan itu harus kita persembahkan, harus kita tujukan, peruntukkan hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Karena dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dengan tulus, dengan murni. Murni ingin mendapatkan balasan hanya dari Allah. Murni hanya Allah yang tahu. Walaupun di dalam pelaksanaan beberapa ibadah orang lain jadi tahu. Contoh, sholat berjamaah. Kita tidak mempedulikan apakah nanti si fulan ngerti atau tidak. Apakah follower pengikut kita tahu atau tidak. Misalnya haji. Kita murni harus melaksanakan dan menunaikan ibadah tersebut lillah. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi jelas sekali ayat-ayat dan dalil-dalil sudah kita sampaikan pada saat kita membahas landasan yang pertama, yaitu ma'rifatullah. Sekarang atau mulai malam ini insya Allah kita akan membahas landasan yang kedua, yaitu ma'rifatul Islam. Mengenal Islam dengan lebih dalam. Karena Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mengenal sesuatu itu kan bertingkat-tingkat.
ada yang mengenal cuma sekadarnya. Tahu nama agama itu Islam, tetapi nilai-nilainya apa saja? Bagaimana cara mengaplikasikan Islam, hakikat Islam yang sebenarnya seperti apa? Masih belum dipahami. Oleh karena itu, inilah salah satu atau di antara tujuan dari pembahasan atau tujuan kajian ini. Mengenal Islam lebih dalam. Pertanyaan berikutnya, kenapa kami memilih kata lebih dalam? Jadi ada maksudnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nanti jadi ketahuan ya dari pembahasan ini pembagian orang beragama Islam itu seperti apa. Yang kami maksudkan mengenal Islam lebih dalam bukan hanya mengenal Islam kulitnya saja, permukaannya saja, tetapi harus lebih jauh dari itu, intinya. Bahkan orang ada yang mengatakan intinya inti, gitu. Sudah dapat inti, cari lagi intinya inti. Jadi mengenal Islam lebih dalam adalah tidak lain dalam versi bahasa Arab itu disebut dengan ma'rifatul Islam bil adillah. Jadi kita itu dituntut ketika beragama Islam harus mengenal Islam dengan dalil-dalil. Berdasar. Kita berislam ini punya argumentasi, punya alasan. Kenapa kita melakukan ibadah seperti itu? Kenapa kita melakukan perkara ini, perkara itu, dan seterusnya? Itu semua harus dengan dalil. Supaya apa? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu atau orang beragama Islam itu ada dua macam. Ada dua kategori paling tidak. Ada yang Islamnya Islam turunan, ada yang Islamnya tuntunan. Nah, ini yang kita maksud. Jangan sampai kita hanya berislam karena keturunan orang Islam. Tapi pada praktiknya jauh dari nilai-nilai Islam. KTP-nya Muslim, lahir dari keluarga Muslim. Keluarga besarnya juga Masya Allah, bahkan di antara kakek moyangnya tokoh. Tapi pribadinya jauh dari nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Islamnya hanya sekedar Islam keturunan. Yang diinginkan Islam tuntunan. Jadi yang dituntun, dia beragama Islam ini dengan tuntunan. Tuntunan siapa? Tentunya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Allah telah mengajarkan tentang Islam ini dalam Al-Quran lewat firman-firmannya. Nabi SAW menjelaskan dan merinci. Makanya ketika Nabi atau orang ingin tahu tentang akhlak Nabi, Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Misi Nabi adalah mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan. Bagaimana Al-Quran itu dipahami? Maka kita butuh penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk beragama Islam ini dengan dalil. Supaya kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Mana dalilnya?
pernyataan bahwa beragama Islam itu mengenal Islam harus dengan dalil, harus berdasar. Dalil atau dasarnya adalah hadis yang pernah kita sampaikan di pertemuan majelis seperti ini, yaitu dari Al-Bara' bin Azib, sebuah hadis yang menceritakan tentang 3 pertanyaan kubur. Kita semua sudah sepakat nanti ada ujian di alam barzakh. Di saat-saat kita pertama kali berada di alam barzakh, kita mendapatkan ujian. Pertanyaan kubur yang 3. Man rabbuk wa ma dinuk. Pertanyaan keduanya adalah apa agamamu? Kalau orang mukmin yang benar keimanannya, dia akan mampu dan bisa menjawab. Karena sesuai dengan konsekuensi amal di dalam kehidupan nyatanya di dunia. Tapi bagi orang yang selain itu, dalam sebuah riwayat dikatakan orang kafir. Dalam riwayat yang lain termasuk di dalamnya orang munafik. Jadi ada kenyataan di dalam hadis tersebut, minimal ada 2 golongan yang mampu menjawab, dan yang satunya lagi ketika ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, dia hanya mampu mengatakan la adri. Begitu Pak, Nabi menceritakan kepada kita la adri. Itu kalimat yang diungkapkan di dalam bahasa Arab untuk menyatakan orang yang tidak mengetahui jawaban dari sebuah pertanyaan. Jadi nggak tahu mau jawab apa. Bukankah orang munafik dulu ketika di dunia mereka ngaku Islam? Di zaman Nabi, tokoh munafik, gembong munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Ketika jihad ikut perang walaupun di tengah perjalanan balik kanan. Ya. Jadi pura-pura ikut tapi padahal sebenarnya tidak ikut. Kemudian puasa, ketika datang Ramadan ikut berpuasa bersama kaum muslimin yang lain, tapi dia munafik. Nah, di dalam riwayat tersebut orang-orang munafik itu enggak mampu untuk menjawab siapa Tuhanmu. Dia hanya mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Karena seperti yang sudah kita sampaikan dan kita tegaskan, bahwa pertanyaan kubur itu adalah bukan pertanyaan hafalan, tetapi pertanyaan konsekuensi. Nah, orang yang sekedar Islamnya Islam turunan, dikhawatirkan karena dia tidak mau mempelajari agama Islam lebih dalam. Dia hanya mencukupkan diri sekedar ikut-ikutan. Kita khawatir akan tidak bisa menjawab pertanyaan kubur tersebut. Oleh karenanya, ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengetahui, mengenal agama kita, agama Islam dengan dalil. Karena itulah maksudnya lebih dalam. Bukan sekedar permukaan atau sekedar kulit. Tapi kita ingin mengetahui hakikat atau inti dari agama Islam ini seperti apa, bagaimana, dan seterusnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah kita sepakati dan sudah jelas, betul kita harus mengenal agama kita ini lebih dalam lagi supaya tujuan akhir yang hendak dicapai adalah nanti ketika saatnya kita ditanya, kita insya Allah termasuk orang-orang yang diteguhkan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian sebelum kita masuk rincian dari apa yang dimaksud dengan definisi agama kita, sebenarnya Islam itu apa sih? Kan gitu.
kita akan atau kami sedikit memberikan faedah. Judul seperti ini mengandung isyarat mengenal Islam lebih dekat. Jadi seakan-akan kita diajak terus untuk continue mempelajari Islam. Sekarang orang tingkatan pengetahuan atau pengenalannya terhadap agama Islam kan macam-macam. Enggak sama, tidak satu tingkatan. Level kedudukan seorang Muslim di dalam agama Islam itu juga bertingkat-tingkat. Di kalangan sahabat ada yang dikenal dengan sahabat kibar, sahabat besar, sahabat senior. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Jadi para pelopor, para perintis. Jadi dari situ saja sudah terbedakan tingkatan orang di dalam agama Islam ini bermacam-macam. Tergantung tadi pengetahuan dan pemahaman seseorang itu terhadap agama Islam ini. Sehingga yang sudah mengenal Islam dalam, lebih dalam lagi. Yang masih jauh dari pemahaman yang benar tentang Islam, ayo, mari terus belajar. Terus mengkaji, terus membahas dan meneliti. Wah, saya bukan peneliti Pak Ustadz. Bertanya kepada ahlinya. Setiap ada kesempatan untuk mendiskusikan sesuatu. Ingat ya, bukan debat, tetapi diskusi. Untuk mencari kebenaran. Maka bersemangatlah. Nah, mudah-mudahan usaha yang kita lakukan seperti ini, ada kajian setiap bulannya atau setiap pekannya bahkan ya di beberapa masjid, ini termasuk usaha yang baik tadi untuk mengenal Islam lebih dalam. Jadi sudah bukan dekat lagi ya, karena ada juga mengenal Islam lebih dekat, yaitu perspektifnya masing-masing ya. Saat ini masih jauh, ayo lebih dekat lagi. Nah, sudah dekat, ayo lebih dalam lagi. Yaitu mempelajari Islam dengan dalil-dalil. Apa dalil-dalil dalam Islam? Apa itu dalil? Ya, nanti akan kita bahas. Yang pertama, poin yang akan kita kemukakan adalah definisi Islam, ta'riful Islam. Apa sih sebenarnya hakikat Islam itu? Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu dari katanya sendiri, Islam itu mengandung makna istislam, berserah diri. Maka agama Islam, seorang muslim itu identik dengan penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Bitauhid, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Itu baru betul berserah diri kepada Allah. Hanya kepada Allah. Hanya Allah yang disembah. Hanya memurnikan atau menunjukkan ibadah yang dia lakukan untuk Allah. Tauhid. Jadi Islam itu identik dengan agama tauhid. Mentauhidkan Allah. Walinqiyadu lahu bitta'ah. Konsekuensi dari mentauhidkan Allah ini, ketika kita sudah mengakui, mengikrarkan tadi, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak, yang benar untuk disembah kecuali hanya Allah saja, maka konsekuensinya adalah buah dari tauhid itu kita taat dan tunduk kepada Allah. Walinqiyadu lahu bitta'ah. Jadi ini tahapannya. Bapak Ibu yang mulia, ini tahapannya. Kita perhatikan definisi dari Islam. Istislamu lillah, berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah syahadatain itu, maka konsekuensi dari mengucap dua kalimat syahadat ya tadi,
melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai muslim. Makanya kami pernah dan sering mengatakan, kalau ada orang di luar Islam pengen masuk Islam, jangan buru-buru, ayo cepat-cepat baca syahadat, ucapkan syahadat, ikrar syahadat. Tapi sampaikan dulu keterangan tentang kamu tahu nggak konsekuensi dari mengucapkan syahadat ini. Kalau dia belum tahu, ajarkan Pak. Kalau sudah mengucapkan ini, jadi perlu disampaikan pertama, la ikraha fid din. Dalam Islam itu tidak ada paksaan bagi orang di luar Islam untuk masuk Islam. Ya, jadi tidak benar kalau Rasulullah itu memaksa, dakwahnya itu memaksa, nggak benar. Kan banyak apa istilahnya, image yang dibuat oleh orang-orang yang membenci Islam, membuat karikatur Nabi kita, kemudian dengan menghunus pedangnya memaksa seseorang, kamu pilih Islam atau saya bunuh, kan gitu. Ini adalah kebohongan dan kedustaan yang nyata atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Islam dari namanya saja dinus salam, agama perdamaian, agama yang membawa keselamatan, agama yang mengajarkan kesejahteraan. Jadi al-istislamu lahu bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Patuh dan tunduk kepada Allah, ini sebagai konsekuensi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah, laksanakan. Apapun larangan Allah, jauhi dan hindarkan. Ini konsekuensinya. Patuh dan tunduk. Yang biasa disebut dengan takwa, ya. Melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Ini buah dari tauhid. Kemudian definisi, atau kita lanjutkan definisinya, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Konsekuensi dari mentauhidkan Allah itu harus berlepas diri dari lawannya, syirik dan pelakunya. Syirik dan pelakunya. Kalau kita singkat, misalnya definisi Islam, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Cukup? Cukup. Tanpa harus mengatakan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Kenapa kami katakan demikian? Karena berlepas diri dari syirik serta pelakunya itu juga merupakan konsekuensi dari mentauhidkan Allah. Karena tidak dikatakan mentauhidkan Allah kalau masih ada sekutu di sana di mana Allah disekutukan. Kalau masih ada sesuatu ilah di samping Allah sebagai ilah. Masih ada sesuatu yang diharapkan di samping mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Cinta kepada Allah yang sifatnya ibadah berarti harus hanya Allah saja, tidak boleh ada sekutunya di situ. Ya. Adapun cinta yang sifatnya tabiat, fitrah sebagai manusia, sebagai makhluk, pasti ada perasaan cinta. Ini tidak mengapa. Ya. Bukan dalam rangka penyembahan terhadap sesuatu yang dicintai. Seperti seorang mencintai istri, mencintai anak, mencintai orang-orang yang baik. Itu fitrah. Kemudian rasa takut, ini juga ada yang bernilai ibadah, hanya untuk Allah saja.
Sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, kenapa di sini kita mendefinisikannya dengan 3 unsur tadi? Islam itu istislam, inqiyad, dan bara'ah. Islam itu berserah diri kepada Allah. Yang kedua, patuh dan tunduk terhadap aturannya. Dan yang ketiga, berlepas diri dari lawan tauhid. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan yang ketiga ini, unsur yang ketiga yaitu berlepas diri dari lawan tauhid alias syirik dan pelakunya, dalam rangka untuk penguatan dan penegasan. Kemudian alasan yang lainnya lagi adalah dalam rangka untuk menunjukkan betapa bahayanya syirik dan pelakunya terhadap usaha kita untuk terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mungkin di dalam praktek kehidupan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Ada sebuah teori atau perkataan yang mengatakan sebuah keburukan kalau dilakukan secara masif, terus menerus, dan dilakukan oleh semua orang sehingga seakan-akan dianggap itulah kebaikan, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Pada satu saat, pada satu titik, sebuah keburukan. Jadi awalnya keburukan, tetapi dikerjakan semua orang. Contoh Pak, ini saya ambil contoh aja. Dan ini kritikan untuk kita semua. Bisa jadi autokritik ya. Lampu merah Pak, di pertigaan, bukan perempatan, pertigaan. Itu biasanya kan ada tanda panah Pak, lurus. Itu kan biasanya Pak kalau tidak ada keterangan lurus terus, lurus jalan terus ya. Itu kan berarti Pak tetap merah. Artinya apa Pak? Berhenti atau jalan terus? Berhenti Pak. Karena tanda panahnya merah dan kita nggak buta warna Pak. Oleh karena itu dapat SIM. Makanya orang jadi mikir, ini orang kok ngelanggar lampu, apa dia buta warna? Husnudzonnya seperti itu Pak. Loh, buta warna berarti gimana dapat SIM? Wah, jangan-jangan. Nah, suudzon Pak kita jadinya. Jangan-jangan nembak, jangan-jangan beli. Ya kan? Nah, kalau Pak hampir 99,99% orang yang lewat di jalan itu, di pertigaan itu, lampu merahnya lurus tapi merah. Semuanya jalan Pak. Cuma kita sendirian Pak. Akhirnya apa Pak? Di belakang itu Tintin. Orang pada jalan nih kok malah berhenti, gimana sih? Apa enggak terpengaruh Pak? Terkadang kalau kita hatinya enggak kuat, ikut langgar juga Pak. Sekali, 2 kali, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Apa enggak mungkin? Bukan suatu yang mustahil kalau seandainya di masa yang akan datang dapat istilahnya? Itu sebenarnya enggak boleh, tapi jadi boleh gara-gara dilakukan masif secara kontinu, terus-menerus. Maka teori itu bisa dikatakan benar. Ya, sebuah keburukan dilakukan secara masif dan dilakukan secara terus-menerus, banyak orang yang melakukannya sehingga sampai-sampai pada satu saat, pada satu titik akan menjadi sebuah kebaikan. Itulah Pak, mengapa definisi Islam ada unsur yang ketiga. Konsekuensinya bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kalau kita bertanya dalilnya mana gitu ya. Apakah
pendefinisian seperti itu didukung dengan dalil atau landasan? Didukung, Pak. Jadi ini memang sudah dijelaskan oleh para ulama. Kita hanya mengulang kembali. Ya. Mana dalilnya? Bahwa Islam itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh benar-benar ada bagi kalian contoh yang baik, teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Idz qalu liqaumihim, tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah, dari perbuatan syirik kalian. Inilah Pak, Bu, dalil definisi Islam itu harus disertakan sebagai penguat dan penegas konsekuensi kalau berislam itu harus memusuhi syirik dan pelakunya. Harus berlepas diri. Kita menyatakan tidak boleh syirik. Karena syirik itu bahaya sekali, Pak. Bisa membatalkan keislaman, bisa membatalkan keimanan, bisa membatalkan tauhid kita. Makanya kan sering disampaikan dan diingatkan oleh para penceramah atau para dai, juru dakwah. Jangan sampai kita telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, namun perbuatan kita justru membatalkan kalimat syahadat tersebut. Lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tapi perbuatannya bertentangan dengan apa yang diikrarkannya. Kami sering mencontohkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam sholat kita juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian biasanya ketika mau nikah juga orang dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian kapan lagi? Banyak sekali momen-momen di mana 2 kalimat syahadat ini diikrarkan. Azan. Kita sebagai orang yang mendengar azan kan mengucapkan Pak apa yang dikatakan oleh muadzin. Berarti secara tidak langsung, secara tidak sadar kadang-kadang kita mengulang-ulang kalimat syahadat. Tetapi karena gara-gara kita tidak paham makna dan konsekuensi dari 2 kalimat syahadat itu, pekerjaan atau perbuatan kita itu justru melanggar atau membatalkan ikrar. Kalau memang asyhadu alla ilaha illallah, kenapa di rumah masih ada sesuatu yang digantung atau istilahnya jimat ya Pak ya? Masih ada kepercayaan kalau enggak seperti itu. Saya masih melihat di beberapa rumah itu di depan atau di atas pintu itu diletakkan sesuatu Pak, entah bulu, entah dari padi atau dari apa itu istilahnya Pak? Bukan rempah, bunga rampai. Pokoknya entah bunga atau daun diletakkan di atas, entah itu sudah kering atau masih seger, dengan keyakinan tertentu Pak. Untuk apa? Nah sekarang kalau seandainya diyakini dengan meletakkan seperti itu akan terhindar dari pengaruh jin dan sihir. Disinilah Pak masalah tauhidnya muncul. Katanya la ilaha illallah. Kalau memang merasa ada gangguan jin atau sihir, kenapa tidak minta pertolongan kepada Allah? Kenapa malah justru meyakini kalau itu bisa menolong kita? Bukankah itu sudah menjadikan sesuatu tersebut sebagai ilah, tandingan bagi Allah?
Apa Allah nggak mampu? Mas, justru ini syariat Allah. Nah, siapa yang perintah untuk meletakkan itu? Apakah Allah menurunkan keterangannya di dalam Al-Quran? Kalau mau terhindar dari gangguan jin dan sihir, harus pasang seperti itu? Mana dalilnya? Nah ini Pak, mana dasarnya perbuatan kita itu? Jangan-jangan bukan dari Islam. Nah itu tadi, ngaku Islam tapi kok ternyata praktek kita dalam berislam sama sekali bukan Islam. Ini sama dengan kasus yang sekarang dan sampai sekarang sudah lama, sampai sekarang masih heboh, masih menghangat Pak, masih panas, masih hot. Ngaku keturunan Nabi, padahal secara pembuktian bukan. Ngaku saya Habib, gitu ya. Padahal ketika Habib itu kan keturunan Nabi, artinya punya nasab kekerabatan dengan Nabi, Quraisy. Karena Nabi kabilahnya Quraisy. Quraisy itu kan banyak famnya, familinya. Ada Bani Hashim, Bani Naufal, Bani Abdi Syams, Bani Makhzum, Bani Adi, Umar bin Khattab, Bani Adi. Jadi banyak. Nah, saya ngaku keturunan Nabi, tapi kok tidak berasal dari kabilah-kabilah yang atau fam-fam tadi, malah jauh, malah lebih dekat kepada keturunan bule. Saya mending ngaku saya bule loh, kan gitu. Ini kan jadi masalah Pak. Bukan nggak seneng sama personnya, tidak, tapi prakteknya. Ini subhanallah, pengakuan bahwasanya kita keturunan Nabi, Habib, itu dijadikan sebagai kedok untuk menjual agama ini demi keuntungan pribadi. Apa bedanya dengan agama sebelah? Mengumpulkan uang jamaah untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri sendiri. Jadi ketika kita mengaku Islam, maka dasar Islam itu ada dan sudah jelas. Nah, ketika kita mempraktekkannya, apakah kita sudah berdasar atau berlandas dengan sesuatu yang benar? Ini evaluasi kita terus Pak. Makanya tadi mengenal Islam lebih dalam. Ayo, mari kita terus mengkaji dan membahas, mempelajari ilmu agama ini. Ilmu agama sangat luas Bapak Ibu yang berbahagia. Sangat luas. Ya. Waktu atau umur kita taruhlah 63, 70 tahun, 80 tahun. 80 tahun Pak, sekarang ada yang sudah 40 tahun. Berarti tinggal setengah lagi. Itu kalau mau dicurahkan sepenuhnya untuk mengkaji ilmu agama ini, enggak bakalan selesai Pak. Enggak bakalan selesai. Makanya kita butuh ulama untuk menyingkat apa yang harus kita pelajari lebih awal, ya. Para ulama sudah pengalaman. Jadi akan diajarkan skala prioritas. Nah, belajar agama ini dimulai dari apa? Akidah, Pak. Dasar, pondasi. Seperti kita membangun sebuah bangunan. Apa langsung kita mikir atapnya nanti apa? Pondasi belum ada, Pak. Sudah bahas atap. Kan enggak pas waktunya. Ya. Pikirkan pondasi dulu, pelajari. Ini misalnya Islam itu kan ada rukun-rukunnya. Nah, nanti kita akan bahas setelah azan dikumandangkan. Poin yang kedua dari kajian kali ini, kalau tadi sudah definisi, poin yang kedua adalah tingkatan-tingkatan dalam Islam. Atau disebut dengan maratib ad-din. Tingkatan-tingkatan dalam agama ini. Apa saja nanti insya Allah akan kita terangkan setelah azan isya dikumandangkan. Ainal muadzin? Tafadhal. Silakan muadzin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan perkataan Nabi Ibrahim, "Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Yang merupakan dalil bahwa konsekuensi kalau orang itu berislam harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ingatlah tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Berarti dari sekutu-sekutu yang kalian persekutukan di samping menyembah Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Nah, di sini baraknya, berlepas dirinya. Abadan, selamanya. Hatta, sampai kapan? Tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman, menyembah, beribadah kepada Allah semata-mata. Jadi sampai kalian mentauhidkan Allah, baru saudara. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan syirik akbar, syirik besar, itu bisa membatalkan keislaman atau keimanannya.
ketika dia dengan nyata menyembah selain Allah, itu sudah jelas kufurnya. Nah sekarang yang jadi masalah adalah, kalau dulu kan yang mengikuti Nabi Ibrahim berarti beriman, berarti muwahhidin, ahli tauhid, mentauhidkan Allah. Sedangkan selainnya di antara kaumnya itu menjadi penyembah berhala, patung-patung yang mereka buat, terkadang bentuknya orang, terkadang bentuknya gugus bintang, ya. Itu seperti yang ada di Damaskus. Di Damaskus itu di beberapa pintu gerbangnya masih ada peninggalan sejarah kuno. Di zaman dahulu kala ketika mereka menyembah bintang. Ya, gugus bintang. Jadi mereka menghadap ke bintang di kutub utara, yaitu satu bintang yang tetap tidak berpindah. Sehingga orang-orang Arab Baduy itu, jadi saya tahu informasi ini dari Arab Baduy. Ketika saya masih di Arab Saudi, saya tanya sama mereka, penasaran saya, kenapa kalian itu di padang pasir enggak tersesat? Dia mengatakan pakai bintang. Bintang apa? Jadi ada satu bintang di langit yang terus ada di utara. Jadi satu bintang itu satu, terus dia dikelilingi dua bintang, terus di sini ada 7 gugus bintang. Nah, jadi itu berputar terus. Yang bintang yang selalu menunjukkan ke utara itulah jadi patokan. Di mana dia berada, disitulah utara. Kok tahu satu bintang itu? Ya tadi. Yang mengelilinginya itu ada 2 di ring 1, terus di ring berikutnya ada 7. Ketika saya perhatikan, karena waktu di Arab Saudi saya juga tinggal di desa, bener Pak, bintang itu selalu menghadap ke utara. Nah, di zaman dahulu sebelum Nabi Ibrahim berdakwah, itu mereka sudah tahu hal yang seperti itu, makanya bintang ada yang disembah. Ya, benda-benda langit. Lalu mereka ilustrasikan di bumi dengan patung. Ada yang bentuknya manusia karena orang soleh, ya, telah meninggal, kemudian supaya mereka tetap mengingat jasanya dibuatlah patung. Awalnya jadi perantara, hanya perantara, tidak berdoa kepada patung itu, tapi makin lama makin kesini berdoa langsung kepada patung tersebut. Terjadilah kesyirikan. Ya. Nah, sekarang orang sudah tahu di mana kuburan dari orang soleh atau dianggap wali, akhirnya didatangi terus dimintai. Yang aneh, kalau seandainya wali itu, ya, misalnya wali itu apa namanya? Wali itu terbunuh oleh orang jahat, kemudian dimakamkan. Lalu ada orang saking mengeluh-elukan wali tersebut, minta pertolongan kepada wali tadi. Secara akal kita atau logika kita, meminta pertolongan kepada seorang wali yang ketika di akhir hidupnya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari orang yang membunuh. Coba, dirinya saja tidak bisa dia selamatkan. Lalu kenapa setelah meninggalnya dimintai? Berarti kan ada keyakinan. Ada keyakinan kalau sang wali itu bisa mendengar kemudian bisa mengijabahi. Karena kan percuma kalau diyakini bisa mendengar tapi nggak mungkin dan nggak mampu mengijabahi. Ngapain minta? Kan mending langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Sangat jauh sekali timpangnya ketika kita menunjukkan ibadah doa kepada selain Allah. Itu sangat zalim, ya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya hanya kepada Allah saja. Kok malah diberikan kepada yang lain?
Kapan permusuhan itu sirna? Ketika kalian sudah mentauhidkan Allah. Ketika yang kalian ibadahi hanya Allah saja. Nah, ini yang menjadi pembahasan berikutnya atau pada kesempatan yang akan datang tentang konsep loyalitas dan permusuhan di dalam Islam. Siapa yang layak untuk kita jadikan teman, kawan, dan siapa yang harus dimusuhi? Ya, konsep al-wala wal bara dalam pakai istilah bahasa Arab ya. Ini yang banyak orang kadang-kadang kebablasan sehingga jadi ekstrim. Nah, jadi ekstrim. Karena begini Bapak Ibu, perlakuan kalau dulu jelas yang menyembah berhala. Kalau sekarang kebanyakannya mengaku Islam, Muslim, tetapi masih mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh orang Arab jahiliyah dulu yang didakwahi oleh Nabi. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kan ketika Nabi mengatakan, "Qulu la ilaha illallah," katakanlah oleh kalian, tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali hanya satu saja. Kan mereka protes. Bagaimana bisa ilah-ilah yang lain yang banyak kok mau dijadikan satu? Ini aneh sekali ini seruannya Muhammad. Artinya apa? Mereka sudah mengenal Allah sebagai salah satu ilah yang layak disembah. Tetapi di samping Allah disembah, boleh sembah atau ibadah selain Allah. Karena mereka meyakini Allah memberikan hak itu. Nah, ini yang dihancurkan oleh Nabi SAW. La ilaha illallah. Only one. Kalau pakai bahasa Inggris. Hanya satu. Tidak selainnya. Makanya Bilal ketika disiksa untuk kembali ke agama nenek moyang, dia mengatakan ahad. Ahad. Satu. Cuma satu. Allah saja. Tidak boleh menunjukkan ibadah apapun bentuknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya penutup terakhir, maratibuddin. Tingkatan agama. Ada 3 Bapak Ibu yang mulia. Yang pertama, Islam itu sendiri. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Dari sini kita menjadi tahu bahwa iman itu lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar Islam. Di sana ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu ihsan. Lebih tinggi daripada, lebih dalam daripada hanya sekedar iman dan Islam. Mana dalilnya? Kok membagi tingkatan agama itu jadi 3 seperti itu? Itu mana dalilnya? Nah, ini karena prinsip kita yang pertama sudah kita sampaikan, beragama itu dengan dalil. Makanya identik nanti Pak, ketika ada statement apapun itu dan mengklaim ini bagian dari agama, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, mana dasarnya Pak Ustadz? Mana dalilnya Mas? Anda mengatakan seperti itu, apalagi perkara gaib ya. Ini kan kalau nggak ada dasar dari wahyu, zat yang maha mengetahui seluruh perkara gaib, Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan termasuk apa? Bohong, kedustaan, rekayasa, cuma mengada-ngada. Contoh Pak, ruh orang yang matinya mengenaskan. Banyak sebagian kalangan meyakini kalau matinya itu mengerikan, mengenaskan, ruhnya tidak diterima langit dan tidak ditampung bumi. Akhirnya apa? Gentayangan Pak, ganggu. Padahal bukan ruhnya itu yang ganggu Pak. Ruhnya dikembalikan dekat dengan jasadnya dan dia merasakan alam barzakh. Sudah beda alamnya. Terus yang ganggu-ganggu itu siapa? Jin Pak. Makanya kita jangan takut sama jin, karena sebenarnya jin itu yang takut sama kita. Kalau kita takut sama jin, jin itu semakin hebat dia Pak. Bukankah kita semua tahu Bapak Ibu hadis Nabi SAW
Ketika orang nggak bisa jawab pertanyaan kubur, maka ada malaikat yang ditugaskan untuk memukul orang tersebut. Dan pukulan yang sangat keras itu menyebabkan orang yang dipukul berteriak. Nah, teriakan itu dalam hadis Nabi tersebut disampaikan oleh Nabi, didengar oleh semua makhluk illa tsaqalain, kecuali dua jenis, manusia dan jin. Enggak dengar, Pak. Berarti jin pun enggak dengar, Pak, orang disiksa di kubur itu. Karena alamnya beda. Alam jin sendiri, alam barzakh lain lagi. Kita kan memukul rata. Jin paling paham tentang itu. Sama enggak tahu, Pak, seperti kita juga. Dalil yang paling telak, dan mudah-mudahan ini menutup kajian kita, adalah kisah Nabi Sulaiman yang wafat. Tidak ada yang mengetahui, Pak, baik manusia atau jin yang bekerja dengan Nabi Sulaiman ketika itu, kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kapan ketahuannya, Pak? Ketika rayap memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Karena pada saat itu Nabi Sulaiman selayaknya kayak biasa, normal begitu. Baru ketahuan setelah tongkatnya patah karena dimakan rayap. Baru tersungkur Nabi Sulaiman. Di saat itulah tabayyan, menjadi jelas bahwa jin selama itu dia tidak tahu, Pak. Karena kalau sudah tahu Nabi Sulaiman sudah wafat, dia tentu bisa akan pergi. Ngapain jadi anak buahnya orang yang sudah wafat? Jadi itu dalil yang sangat jelas bahwa jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka ketika ada orang ngaku tahu perkara yang gaib, bohong, dusta. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengenal agama kita, agama Islam yang mulia ini lebih dalam lagi. Lebih jauh lagi, lebih paham. Ini yang kita inginkan. Insyaallah akan kita sambung merinci dari tingkatan-tingkatan di dalam agama kita, yaitu penjelasan tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan rukun-rukun ihsan. Insyaallah. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.